rabbil alamin. Kita sudah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doain yang pulang dari sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doain yang pulang dari sini semuanya rezekinya lancar. Amin. Saya doain yang pulang dari sini semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal Alamin. hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kenal nggak sama saya? Siapa? Siapa? Yusuf, Alwi atau Kian Santang? Apa? Kian Santang. Yusuf juga, Alwi juga. Yang mana nih jadinya nih? Kalau saya jadi Raden Kian Santang, saya datang ke sini cuma 1 detik. Saya pakai lari tapak sancang. Saya kalau jadi Yusuf cari Azizah mulu, kapok. Ada Azizah nggak di situ? Nggak ada ya. Azizah. Apa ibu-ibu yang nyawa? Saya kapok dah kalau jadi Yusuf dah ya. Kapok cari Azizahnya. Saya di terminal sana. Yang itu di terminal sana. Ya nggak benar gak? Saya pulang kampung, jadi nggak pulang kampung. Gara-gara Azizah nih bandel, mana sih kamu? Sekarang nggak diajak. Saya duduk, saya nangis lagi, cengeng terus. Akhirnya saya nangis. Ampura ya bu ya? Ngerti bu? Ngerti. Atur nuhun damang. Oh bener. Saya baca Al-Quran di jalanan. Baca dengan khusyuk, sambil menangis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bacanya gitu. Lanjut. Nah, udah saya nggak mau nyeritain Yusuf lagi. Jadi panggil saya sekarang Alwi aja ya. Ya. Kalau saya Raden Kian Santang, saya terbang ke sana sini. Capek ngeliatnya bu ya. Lanjut. Hari ini kita memperingati ada 2 Maulid dan Isra Mi'raj. Yang pertama, tujuan Isra Mi'raj itu banyak sekali dan banyak hikmahnya yang perlu kita ambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu banyak artinya, yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Dan juga perlu kita ketahui arti dari kata Al-Isra. Isra itu artinya adalah perjalanan waktu malam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan juga sama seperti Isra, Mi'raj juga ada artinya. Dari kata bahasa Arab itu adalah sesuatu benda yang untuk dinaiki untuk ke atas, seperti tangga. Dari atas ke bawah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu menaiki Buraq ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Dari Baitul Makmur ke Sidratul Muntaha ke Arsy hingga sampai kursi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Isra Mi'raj itu adalah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menerima perintah salat 5 waktu. Pada awalnya perintah salat adalah 50 waktu. Atas anjuran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh beliau untuk meminta keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Saya punya pantun. Tahu nggak? Enggak. Nih saya belum ngomong. Kau dengar? Oh. Nasi uduk si nasi kering Siap. dicampur nasi perak. Dengar beduk mah sering, tapi disuruh sholat malah pada pura-pura. Oh, pura-pura ya? Udah tahu. Nasi uduk si nasi kering dibungkus daun talas. Dengar beduk mah sering, tapi disuruh sholat malah pada males. Betul. Betul? Ayo ngaku. Ngaku nggak? Kembali saya juga. Takut saya ya. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholati amdan muta'ammidan faqad kafar jihar." Yang artinya siapa orang yang meninggalkan salat dengan disengaja tanpa ada udzur atau halangan, maka dia telah kafir. Dan dalam hadis lain juga dikatakan amal ibadah yang pertama dihitung di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka niscaya amal ibadah yang lain akan baik. Kalau salatnya buruk, maka niscaya amal ibadah yang lain akan buruk. Dalam hadis lain juga dikatakan as-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Siapa orang melakukan salat, maka agamanya akan runtuh. Mudah-mudahan yang pulang dari sini bisa salat 5 waktu. Amin. Kan enak kita habis salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Ya.